Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Semoga di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan sukacita selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk merenungkan tentang firman Tuhan, yaitu di Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 yang berisi tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami semua bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan selalu, sehingga hingga hari ini tadi kita dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, semoga kami dapat menerapkan firman-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan padamu dalam perantara Yesus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Nama Bapa, Kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya sangat senang hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Pasti dalam Bapak dan Ibu sekalian ada yang bertanya-tanya, atau saudara-saudariku banyak yang bertanya-tanya, apa makna dari Sabat? Sabat adalah suatu hari yang diindahkan bangsa Israel sebagai hari suci bagi Allah. Orang Yahudi mengkhususkan hari itu bagi Allah semata. Pasalnya Allah berhenti bekerja, melakukan karya penciptaan pada hari ke-7. Pada hari itu orang Yahudi tidak melakukan apa-apa kecuali beribadah. Injil yang kali ini saya bawakan merupakan berisi tentang larangan di hari Sabat. Sekali lagi di Santo Lukas ingin memperlihatkan kepada kita figur Yesus sebagai sang guru yang mengajar dengan otoritas di dalam sinagoga di depan orang banyak. Juga Santo Lukas ingin memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu tanda kehadiran Allah di dunia adalah dengan membuat keajaiban. Dalam Injil ini kita bisa lihat bagaimana dengan penuh otoritas Yesus menyembuhkan seorang yang mati tangannya cuma dengan bersabda. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Immanuel yang datang dan tinggal di antara umat manusia. Santo Lukas juga menunjukkan kepada kita figur-figur penabur kebencian karena cemburu dan iri hati karena perbuatan Yesus. Mereka adalah para ahli Taurat dan juga orang Farisi. Kehadiran mereka ini hanyalah sebagai penghalang agar kasih serta rencana Allah tidak terlaksana. Kehadiran mereka bukan untuk mengikuti teladan sang guru, melainkan cuma ingin mencari alasan yang tepat untuk menghukum dan membunuh Yesus. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita menemui orang-orang yang bertopeng seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hidup di tengah umat Allah, bukan karena ingin menjadi pengikut Yesus Kristus, melainkan untuk menghalangi dan merusak rencana dan kehendak Allah. Mereka menjadi duri dalam komunitas, yang menusuk dan mencapik-capik keharmonisan dan kekeluargaan umat Allah. Merekalah biang kerok yang berupaya agar adanya permusuhan di antara para murid Yesus. Karena keinginan mereka cuma bersifat ragawi, mencari ketenaran, dan ambisi kekuasaan. Sekali lagi Yesus ingin agar pengikutnya mengerti bahwa berbuat baik dan menyelamatkan nyawa adalah sesuatu yang terpenting. Ini bukan melanggar
hukum. Karena siapa yang berbuat baik dan menyelamatkan nyawa sesamanya, itu dilakukan karena didasari atas cinta kasih. Siapa yang mencintai berarti telah memenuhi hukum Taurat. Ini bisa dibuktikan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang berkata bahwa sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma bab 13 ayat 8-10. Jadi ketika berbuat baik pada hari Sabat bukan berarti kita melanggar hukum, melainkan kita sedang memenuhinya. Jadi imbauan untuk kita sebagai murid Kristus adalah kita jangan takut untuk berbuat baik dan menyelamatkan sesama. Jangan takut untuk berbuat keadilan, memperjuangkan mereka yang lemah, karena dengan demikian kita telah memenuhi hukum-hukum Allah. Tantangan dan rintangan akan datang untuk menghalangi usaha kita. Namun jangan putus asa, karena kita tidak sendiri. Tuhan akan selalu bersama kita, karena kita percaya padanya. Hadapilah mereka yang bertopeng, orang-orang munafik yang suka memamerkan kehebatannya dan kelicikannya. Jangan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan amal baikmu. Agar mereka tahu, yang menjadikan seseorang sebagai murid Kristus yang sejati adalah mencintai sesama dengan segenap hati. Tentu banyak di antara kita yang bertanya-tanya, perbuatan amal baik seperti apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mencintai sesama dengan segenap hati. Perbuatan amal itu dapat kita lakukan dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk jasa ataupun sedekah. Jadi tidak ada alasan untuk kita harus menunggu untuk menjadi orang kaya untuk bersedekah. Tentunya kita hanya dengan membantu orang lain itu kita sudah memberikan amal yang baik kepada sesama kita. Jadi sekali lagi, marilah kita bantu sesama kita tanpa pamrih agar kita dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Demikian khotbah pada kesempatan kali ini. Semoga khotbah pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga sebelum saya tutup khotbah pada hari ini, semoga marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami semua bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada kesempatan kali ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dan juga mendengarkan renungan-Mu. Semoga setelah mendengarkan khotbah pada hari ini, kita dapat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan juga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum kita mendengarkan renungan ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu dalam peranan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan khotbah ini sampai selesai, dan juga semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga sukacita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani pandemi ini, dan rezeki kita semua dapat selalu bertambah, dan kita semua dapat selalu berada di dalam lindungannya. Amin. Saya Danendra Venadiatma. Terima kasih.